Mengapa seorang perempuan yang sudah remaja dia akan mengalami peristiwa menstruasi? Berikut adalah siklus yang dialami seorang perempuan remaja saat mengalami peristiwa menstruasi. Fase yang pertama yaitu proliferasi. Pada fase ini, kelenjar hipofisis seorang perempuan menghasilkan hormon FSH, di mana hormon ini memacu perkembangan folikel yang ada pada ovarium. Folikel ini akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi memacu penebalan endometrium pada dinding rahim, yang bertujuan untuk menyiapkan tempat menempelnya janin jika terjadi peristiwa kehamilan. Selain itu, hormon estrogen kembali memacu hipofisis untuk menghasilkan hormon LH. Dengan adanya peningkatan kadar hormon LH yang signifikan akan mampu memacu terlepasnya ovum dari ovarium yang disebut dengan peristiwa ovulasi. Berikutnya adalah fase sekretori. Pada fase ini, folikel yang sudah melepaskan sel ovum akan berkembang menjadi korpus luteum. Di sisi lain, ovum sudah mulai berada pada tuba fallopi untuk menunggu proses terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Karena tidak terjadi peristiwa fertilisasi, maka ovum mengirimkan signal tertentu pada korpus luteum untuk berhenti memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Berikutnya adalah fase ketiga, yaitu menstruasi. Menurunnya kadar hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan pada endometrium yang ada pada dinding rahim mengalami kerusakan, sehingga jaringan endometrium yang rusak ini bersama sel ovum keluar dari tubuh seorang perempuan yang disebut dengan peristiwa menstruasi. Berikutnya, bagaimana jika seorang perempuan mengalami terlambat datang bulan? Bisa jadi seorang perempuan tersebut mengalami peristiwa kehamilan. Berikut kita pelajari fase-fase yang terjadi. Yang pertama adalah peristiwa ovulasi, di mana sel ovum yang telah matang terlepas dari ovarium. Yang kedua adalah fertilisasi. Pada fase ini, ovum yang berada pada tuba fallopi bertemu dengan sel sperma sehingga terjadi peristiwa fertilisasi dan menghasilkan zigot. Kemudian zigot ini akan bergerak menuju dinding endometrium. Pada perjalanannya, zigot akan mengalami perkembangan yang bermula dari 1 sel menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, 8 sel, dan menjadi sel yang banyak yang disebut dengan morula. Kemudian sel yang banyak ini akan memiliki rongga yang disebut dengan blastula. Berikutnya adalah fase yang ketiga, yaitu implantasi. Zigot yang telah berkembang tadi akan berubah menjadi embrio dan menempel pada dinding endometrium yang akan tumbuh menjadi janin dan kemudian menjadi bayi sampai proses kelahiran. Berikutnya adalah fase perkembangan bayi pada peristiwa kehamilan. Fase perkembangan bayi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu trimester pertama. Pada masa ini, bayi mengalami pembentukan organ yang cukup signifikan. Di antaranya adalah organ jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan yang lainnya. Berikutnya kita masuk pada trimester kedua. Pada masa ini, bayi mengalami pertumbuhan yang lebih detail pada organ-organ yang dimilikinya. Di antaranya adalah pembentukan kuku, bulu mata, alis, dan organ yang lainnya. Dan di akhir masa ini, si janin sudah mulai bisa membuka mata. Berikutnya adalah trimester ketiga. Pada masa ini, bayi mulai mengalami penyesuaian terhadap lingkungan luar, seperti halnya pada otot yang mulai kuat, sistem sirkulasi, dan juga sistem pernafasan. Berikutnya kita akan membahas tentang bayi kembar yang dibedakan menjadi 2, yaitu kembar identik dan juga kembar fraternal. Pada kembar identik berasal dari 1 zigot, sedangkan fraternal berasal dari 2 zigot. Kembar identik memiliki paras wajah yang sulit untuk dibedakan dibanding dengan kembar fraternal.
Kemudian untuk jenis kelamin kembar identik ini dapat dipastikan sama. Sedangkan jenis kelamin pada kembar fraternal itu ada dua kemungkinan, bisa sama dan bisa beda. Dan yang terpenting dari sistem reproduksi adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ reproduksi yang kita miliki sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita organ reproduksi yang sempurna. Dan sebagai wujud kepedulian kita terhadap sesama, silakan kalian membuat suatu slogan, di mana slogan tersebut berisi tentang nasihat yang mengingatkan kita dan rekan-rekan kita dalam menjaga sistem reproduksi. Kemudian isikan slogan tersebut pada kolom komentar dan wujudkan slogan tersebut dalam sebuah karya yang berbentuk poster.